2 Timotius pasal yang ketiga, hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yamibres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dari 2 Timotius 3 ini bercerita tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Paulus menuliskan ini kepada Timotius, mengajarkan kepada Timotius pada zamannya Paulus saat itu. Dan sudah dituliskan bagaimana keadaan yang akan terjadi, keadaan manusia pada akhir zaman. Dia jelaskan semua kepada Timotius. Nah, dia bilang, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita lihat masa kita sekarang ini ya, itu sudah dulu sekali, ribuan tahun yang lalu Paulus tulis ini kepada Timotius, sudah dinubuatkan, dan kita yang hidup di zaman sekarang ini, apakah kita melihat poin-poin yang sudah saya baca tadi? Kita baca bersama ya, bukan cuma saya sendiri yang baca. Kita baca bersama-sama. Apakah melihat hari-hari terakhir ini semakin sukar? Apakah melihat kok hidup dulu lebih gampang ya? Bertetangga dengan orang, saling menyapa dengan orang, masih gampang pergi ketuk rumahnya orang minta garam kalau nggak ada. Saya ingat sekali tuh waktu saya masih kecil dan masih muda dulu, kalau habis beras atau habis garam itu ke tetangga bisa lari, boleh nggak pinjam dulu 1 liter beras, pinjam dulu garam, nanti kalau sudah beli lagi ada waktu dikembaliin, atau kadang bilang nggak usah kembali. Begitu lebih mudahnya orang berelasi satu dengan yang lain. Anak-anak sangat hormat kepada orang tua, anak-anak tahu diri bahwa saya sebagai anak, bahkan yang lebih muda pun selalu lebih menghargai yang lebih tua. Itu saya hidupin sekali waktu saya masih di Toraja dulu, karena saya anak kedua di dalam keluarga, jadi yang lebih muda, adik-adik, bahkan banyak keluarga yang lain, sepupu-sepupu, itu mendengar kalau kita bicara yang lebih tua. Kalau ada hal-hal yang kita butuhkan, kita minta tolong untuk dibantu, mereka lakukan. Nah, coba perhatikan zaman sekarang ini. Pernah nggak? Atau pernah melihat diminta tolong ke anak, anak malah jawab orang tuanya, bikin aja sendiri, kenapa saya yang diminta? Nggak ada hormat lagi, tidak ada sungkan lagi, kesopanan lagi kepada orang tua. Saya nggak bilang semua ya, saya nggak bilang semua anak seperti itu, tetapi ada banyak sekali yang kita lihat sekarang di akhir zaman ini, masa-masa yang sukar. Orang untuk makan pun kelihatannya sangat tidak mudah sekarang, bekerja banyak dan biasanya hasil sedikit, dikatakan barang-barang semakin mahal. Nah, hal-hal yang kesukaran itu ternyata sudah diprediksi oleh Rasul Paulus
di zamannya dia, dan dia ajarkan kepada Timotius untuk Timotius tahu. Karena kalau kita tahu, kita akan lebih berjaga-jaga. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita akan seenaknya saja. Contoh ya, kalau seperti dikatakan mau mati lampu, mau mati listrik, ini kan sering ada. Sekarang sih saya nggak lihat pernah mati lampu lagi. Dulu itu biasa sekali seminggu itu mati lampu. Jadi supaya saat mati lampu, semua rumah siapkan lilin. Jadi pas mati lampu tinggal ambil lilin, nyalain korek api, menyalalah di rumah. Tetapi kalau tidak tahu kalau akan mati lampu, orang tenang-tenang saja kan. Tenang-tenang saja, mati lampu, nggak ada persiapan, nggak ada lilin di rumah masing-masing. Nah seperti inilah Paulus mengajarkan kepada Timotius bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, supaya berjaga-jaga, supaya bersedia, mempersiapkan diri. Kalau terlalu manja, hidup manja, misalnya orang tua ya, anaknya selagi orang tuanya masih hidup, orang tuanya kaya raya, manja sekali untuk masak air haja, nggak bisa bikin air mendidih, bikin teh, semua dilayanin, semua diurus. Ternyata di depan tidak ditahu, orang tuanya bangkrut atau meninggal, mereka akan kelabakan di hidup karena tidak ada persiapan. Tetapi anak-anak yang sudah dari awal diajarin orang tua bagaimana bikin telur ceplok, bagaimana bisa ngurus diri sendiri, itu nggak akan kehilangan arah saat orang tua yang diandalkan mungkin bangkrut atau meninggal. Jadi ini yang perlu kita persiapkan dalam diri kita juga sebagai orang percaya. Kalau tiba-tiba Tuhan datang memanggil saya hari ini, apakah saya sudah siap? Atau saya bilang, ya kan saya masih muda, biasanya orang tua yang meninggal dulu. Jangan berkata demikian. Ada orang yang masih sehat sekali, tiba-tiba jantung, masih muda dan meninggal. Bukan karena tua dan mendahului, betul. Banyak yang sudah tua yang lebih dahulu meninggal, tetapi ada banyak juga yang lebih muda dan ternyata lebih dahulu meninggal. Kalau tidak berjaga-jaga, berkata saya masih muda, saya sehat, nggak ada sakit penyakit saya, bisa sekali waktu kita di bumi sudah selesai dan Tuhan panggil nanti malam. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bilang ya besok aja saya minta maaf untuk kesalahan yang saya bikin, ya besok aja saya sopan sama orang tua saya hormat sama orang tua saya. Mungkin tengah hari ini kita sudah dipanggil Tuhan, tidak ada waktu lagi. Jadi saat kita tahu bahwa kita perlu berjaga-jaga karena waktu kita itu kita nggak tahu. Sudah di pembacaan sebelumnya kita baca, dijelaskan juga Paulus bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Nggak diberitahu dulu, nggak dibilang mau mati lampu sepanjang 1 minggu jaga-jaga dengan lilin. Tidak, tetapi sudah ada instruksi, sudah ada warning sebelumnya bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri. Jadi kita yang harus tahu bersiap-siap kapan saja bisa waktu Tuhan panggil saya. Karena kedatangan Tuhan bukan hanya saat kedatangan Tuhan Yesus dan kiamat ya, kata yang kita percaya. Tapi saat kita waktunya dipanggil ke bumi, selesailah pertandingan kita. Dipanggil dari bumi. Selesailah pertandingan kita. Itulah hari terakhir kita, tidak ada lagi kesempatan untuk nantinya memperbaiki kesalahan, mau minta ampun sama orang tua, mau berbuat lebih baik kepada orang tua. Lakukan selagi masih ada waktu kita hari ini. Jangan tunggu besok. Kadang kita bilang ya besok aja masih ada waktu ketemu. Cuma penyesalan karena ternyata hari esok itu tidak ada lagi. Saya pernah belajar dari mentor saya tentang hari esok ya. Hari esok itu kalau kita lihat, kalau cuma disebut hari esok tidak pernah ada, karena selalu hari ini yang datang. Kalau misalnya kita di jam 000 hari ini, kita bilang hari esok sudah selesai 00, kita tinggal lagi, sudah hari yang ada lagi hari itu. Kecuali kalau kita bilang besok hari Selasa, besok hari Minggu, baru ada. Tapi kalau hari esok selalu kita ada di hari ini. Nah kalau kita melihat hari ini sebagai hari esok, kita akan terus berjaga-jaga. Nah ini untuk saya pribadi pelajaran yang sangat luar biasa dari Paulus yang juga terimpartasi kepada saya hari ini. Dan saya berharap kita pun juga yang mendengar firman ini mendapatkan banyak berkat dari tulisan Paulus kepada Timotius ini. Jadi apa saja
hal-hal yang akan sukar, Paulus jelaskan satu persatu di ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tidak dikatakan bahwa binatang-binatang mencintai diri sendiri atau alam akan semakin rusak. Di bagian ini Paulus cuma menekankan manusia. Siapakah manusia itu? Saya dan saudara semua. Kita adalah manusia itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lihat diri kita sendiri sekarang. Apakah saya yang berada di akhir zaman sekarang ini masih masuk dalam kategori manusia yang mencintai dirinya sendiri? Yang cuma sibuk ngurus diri sendiri, gak pikirkan orang lain? Yang penting saya oke, yang penting saya baik-baik, yang penting keluarga kecilku baik-baik, terserah saudaraku mau hancur-hancuran di sana, mau bagaimana, terserah orang tuaku mau bagaimana, yang penting saya baik-baik saja. Manusia yang mencintai dirinya sendiri itu adalah orang yang penting saya baik-baik, orang lain mau apa, mau kacau balau di sekitar orang lain, I don't care. Aku cuma ngurus diriku sendiri. Ini manusia yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini pertama yang ditekankan Paulus tentang masa sukar itu adalah manusia yang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dua hal yang paling sukar di zaman ini adalah manusia yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, itu artinya yang mencintai uang. Kemarin Paulus sudah tekankan dalam pengajarannya kepada Timotius kemarin atau sebelumnya ya, bagaimana tentang cinta uang. Bagaimana bukan kemarin ya, di 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Saya ulang baca 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang itu kita menghambakan diri kepada uang. Itu yang dituliskan Paulus di sini, menjadi hamba uang. Artinya orang-orang yang mencintai uang. Cek diri sendiri, apakah selama ini saya sudah menjadi hamba uang? Tidak ada waktu saya yang kosong untuk orang lain, untuk pergi ke gereja, untuk beribadah, untuk baca Alkitab, karena saya cuma cari uang. Pikiranku hanya uang, dan uang. Bagaimana supaya saya tambah lagi uangku? Bagaimana supaya saya dapat uang? Bagaimana supaya saya dapat uang supaya saya bisa memenuhi kebutuhan keluargaku? Tidak salah. Kita butuh untuk bekerja, untuk dapat uang. Supaya bisa melanjutkan kehidupan setiap hari. Uang kita butuh. Tetapi yang salah adalah saat kita cinta uang. Artinya bagaimana kalau kita cinta uang dan hamba uang? Uang yang perintah kita. Uang yang tarik-tarik kita, ayo bikin dulu ini, gak usah baca Alkitab, gak usah ke gereja, gak usah ngurus saudaramu, cari uang. Semakin dicari itu uang semakin bersayap, pergi jauh meninggalkan saudara. Tapi saat mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, uang yang dicari-cari itu akan datang mencari saudara. Datang sendiri, orang akan kasih kita, pekerjaan datang saat kita yang cari Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya. Mencari Tuhan dan kebenarannya gimana? Utamakan Tuhan dulu setiap hari. Jangan baru bangun tidur sudah langsung sibuk urus bagaimana dapat uang banyak sepanjang hari ini. Itulah yang namanya hamba uang dan mementingkan diri sendiri. Jadi 2 poin ini, mari kita cek diri kita sendiri. Apakah saya masih mencintai diriku sendiri? Apakah saya sudah menjadi hamba uang selama ini? Kita bisa perbaiki. Firman Tuhan menolong kita hari ini. Masih ada kesempatan. Kita diajarkan 2 hal ini. Kita dinyatakan kesalahan kita. Dia yang tolong kita melalui Roh Kudus untuk memperbaiki kelakuan kita yang salah selama ini, yang sudah menjadikan diri menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan segala sesuatu, kata firman Tuhan di kitab yang lain. Kalau kita sudah cukupkan diri kita, kita nggak ngoyo cari uang, duit terus. Tuhan Yesus pun mengajarkan kesederhanaan. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Nah, kita sibuk yang 10 tahunnya ke depan sudah dipersiapkan. Tidak salah, saya tidak bilang salah.
10 tahunnya, iya anak saya kalau kuliah nanti sudah siapkan tabungannya semua. Tidak salah, saya nggak bilang salah. Tapi kalau sibuk mempersiapkan 10 tahunnya, yang di depan hari ini nggak diurus. Saking sibuknya 10 tahun bagaimana? Mungkin sudah meninggal kalau sudah 10 tahun yang ke depan. Uang bertumpuk di bank, dipersiapkan, yang disiapkan sudah nggak ada. Hidupilah hari ini dengan tetap juga pikirkan yang besok. Tetapi jangan seluruh hidup dipikirkan hanya untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan yang hari ininya tidak dilihat. Yang berikutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual ya, cerita-cerita saja padahal tidak ada artinya. Kemarin sudah diajarkan tentang omong kosong. Kita dengar tentang omong kosong kemarin kan? Nah, jadi dalam hal ini bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang membual, tidak menjadi orang yang omong kosong, menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri, oke, kamu pintar, kamu kaya, kamu punya jabatan. Nggak usahlah disombong-sombongkan di depan orang. Justru kata Tuhan Yesus, yang mau menjadi terdepan, hendaklah menjadi terbelakang. Yang mau menjadi pemimpin, hendaklah menjadi hamba bagi yang lain. Dan Tuhan Yesus yang memberikan keteladanan itu. Mereka akan menjadi pemfitnah, memfitnah orang lain, menceritakan tentang kejelekan orang lain yang sebenarnya tidak ada kesana kemari, supaya orang lain jatuh. Pemfitnah ini saya lihat diakari oleh kecemburuan ya, menurut yang saya pikir. Orang yang cemburu akan menfitnah orang-orang yang lain supaya jatuh karena kecemburuannya. Cemburu melihat orang sukses, fitnah lah kesana kemari. Oh iya tuh memang dia kaya tuh karena dia korupsi atau apa. Nggak benar mungkin. Orang itu memang jujur, tekun bekerja, tetapi dia yang mungkin sibuk-sibuk terus, tetapi hati dipenuhi iri hati, sibuk cari uang, nggak pernah kaya-kaya juga, cemburulah kepada yang lain, sehingga memfitnah yang lain. Dan masyarakat sekarang ini kita lihat penuh sekali dengan orang-orang yang suka memfitnah, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus sebelumnya. Mereka akan berontak terhadap orang tua yang tadi ya, berontak terhadap orang tua. Diajarin gak mau dengar, lebih tahu dari orang tua. Apa kamu orang tua tidak tahu, saya lebih tahu sekarang. Di pekerjaan pun saya lihat banget di pekerjaan banyak anak muda yang merasa tahu, apalagi di Eropa ya, kami di Eropa gampang sekali dapat kerja. Menurut saya ya, mungkin yang lain bilang enggak. Jadi dengan gampangnya orang dapat kerja di satu tempat, kalau enggak suka, mungkin diperintah, nggak suka sama bosnya, dia tahu ada lagi pekerjaan baru yang menunggu dia. Dia bisa resign dan dia bisa cari kerja lain di tempat lain. Banyak sekali. Saya bekerja dengan anak-anak di mana kami kebanyakan perempuan yang kerja ya. Kami bekerja untuk penitipan anak di mana dari pagi sampai sore jam 7 malam orang tuanya baru datang jemput. Dari jam 6:30 pagi ada yang bawa seperti itu. Jadi kami yang urus dari A sampai Z. Mereka dari datang kita kasih breakfast, kita kasih semualah yang sepanjang satu hari, diajarin nyanyi, diajarin menggambar, banyak hal yang kami ajar. Nah di dalam pekerjaan itu sesama wanita yang bekerja ada banyak saling clash, biasanya nggak cocok. Kalau sudah nggak suka ya mengundurkan diri, pergi lagi cari di tempat lain karena ada tempat lain lagi. Jadi ganti-ganti ke sana kemari karena gampang dapat yang lain. Tapi ternyata dimanapun pergi, kalau nggak beres karakter, nggak beres pikiran, nggak beres hidup, akan ada masalah baru. Karena di tempat yang baru akan kita temukan orang yang berbeda, tetapi kalau kita nggak beres akan kita temukan lagi masalah yang sama. Tetapi saat kita mau tekun, tinggal terus di sana. Sekalipun sakit nggak gampang, tetapi saat kita tekun setia berdiri melakukan kebenaran, kita nanti akan menjadi orang dipercaya karena di mana-mana akan ada masalah kalau kita sendiri nggak membereskan diri kita dulu. Nah ini yang saya bilang orang-orang muda ya, ada orang muda yang merasa lebih pintar daripada bosnya, dikritik lah itu bos, semua dipersalahkan, semua salah bos, semua salah institusi, dia benar semua. Makanya saya keluar deh, ini nggak bagus, bosnya nggak bagus, institusinya tidak bagus, cara kerjanya nggak bagus, padahal dirinya sendiri yang perlu dibenahi. Dan tidak tahu berterima kasih. Orang melakukan yang baik tetapi tidak tahu berterima kasih.
Penting sekali kita tahu berterima kasih dalam hidup. Saya heran waktu saya menikah sama suami saya karena ditaruhin air aja sudah bilang terima kasih, dikit-dikit terima kasih, dikit-dikit terima kasih. Saya bosan sekali dulu. Kok selalu terima kasih? Karena saya di Indonesia diajar sih terima kasih, tetapi nggak seperti itu. Nah, mereka itu sangat tahu berterima kasih. Hal kecil sudah berterima kasih, dibukain pintu terima kasih. Nah, saya lihat di masyarakat kita banyak sekali yang cuman perintah-perintah, nggak pernah terima kasih sama orang. Saya bersyukur di bagian sana ya, saya dilatih untuk selalu berterima kasih kepada orang dan selalu berkata, tolong, bolehkah kamu ambilkan saya sesuatu? Nah, kita masyarakat Indonesia, nggak semua ya, tapi pada umumnya saya lihat orang terbiasa dengan suruh-suruh. Ambil itu, ambil ini, nggak pernah terima kasih sesudahnya. Nah, itu kan terdidik dari orang tua turun ke anak, turun ke cucu, lanjut turun temurun. Nah, itu kita bisa break, kita bisa stop di kita sekarang, kita bisa latih untuk bolehkah diambilkan piring, minta tolong ambil itu, terima kasih, hal kecil yang kita bisa latih. Tetapi kalau nggak terbiasa ya lanjut terus, dan kita anggap itu biasa. Nah, itu yang saya menjadi ini dulu waktu di Indonesia sama suami, karena kalau kami ke restoran ya, dulu kami sering bawa, kalau ke Indonesia kami bawa keluarga makan bareng banyak-banyak. Suami saya bilang, kok nggak ada yang terima kasih ya? Karena keluar semua dari restoran, sudah makan, ya keluar aja. Suami saya kan biasanya mereka terima kasih ya, nggak ada yang terima kasih. Mungkin ada 1-2, tapi yang lain-lainnya nggak terima kasih. Tapi lama-kelamaan ya suami ngerti, dan saya bilang, saya kasih tahu keluarga, berterima kasihlah setiap kali. Karena mereka punya kebiasaan, dan itu kebiasaan bagus sebenarnya. Tahu berterima kasih. Mari kita belajar hari ini yang belum terbiasa juga mengucapkan terima kasih. Biar ditaruhin air, biar dibawain sayur, terima kasihlah. Janganlah menjadi capek mengucapkan terima kasih. Lebih baik tahu berterima kasih daripada tidak tahu berterima kasih. Yang berikut, tidak mempedulikan agama. Ada agama masing-masing di Indonesia, ada banyak kepercayaan, tetapi sudah tidak peduli. Namanya apa yang tidak mempedulikan agama? Ateis. Saya tidak beragama, saya ateis, tapi saya percaya ada kekuatan di alam natural. Seperti itu sering kita dengar, tidak peduli. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus betul datang ke bumi, tidak datang bawa agama. Tuhan Yesus datang membawa kasih. Tuhan Yesus datang memberi contoh untuk kita. Orang bisa sangat peduli agama, tetapi justru yang peduli agama malah saling menghancurkan dengan yang lain. Hidupilah teladan seperti Yesus, pedulikan kasih dengan orang lain. Ayat 3, tidak tahu mengasihi. Ya, tidak tahu mengasihi banyak sekali ya, kalau harus dikupas satu persatu kita nggak cukup waktu. Pasti kita sudah tahu, tidak tahu mengasihi dari yang simpel-simpel saja. Mengasihi itu nggak harus selalu dalam bentuk memberikan sesuatu, beri uang, beri hadiah, beri apa. Ambil waktulah, tanya kabar. Orang tua kita sudah tua, sedikit-sedikitlah, paling kuranglah sekali seminggu, tanya kabar mereka. Kamu baik-baik papa, kamu baik-baik mama. Jangan cuma sibuk sendiri dengan urusan kita. Kita lebih akrab dengan orang-orang lain daripada orang tua kita yang sudah tua, kita nggak tanya kabarnya apa. Tidak mau berdamai. Di dalam relasi dengan orang lain bisa sekali banyak hal yang membuat kita marah sama orang lain, jengkel. Tetapi kalau kita tahu firman yang mengatakan, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, usahakanlah hidup damai dengan orang lain, dengan semua orang. Jadi hidup damai dengan orang lain itu perlu diusahakan. Ada the power of mau dulu di dalamnya. Nah, di akhir zaman dikatakan Paulus, orang sudah tidak mau untuk berdamai. Nah, mari kita pakai the power of mau untuk berdamai dengan orang lain. Suka menjelekkan orang, daripada menjelekkan orang, mari ceritakan baiknya orang. Jangan cuman ketemu orang, tahu nggak itu si tetanggaku ini, si A ini, kamu tahu nggak kemarin itu, katanya ini, wih lancar sekali itu cerita, sampai berjam-jam ceritakan orang lain.
menjelekkan orang lain. Baiklah berjam-jam ceritakan kebaikan orang, ceritakan apa yang baik yang saudara dapat dari orang-orang yang lain. Saat kita menceritakan yang baik, kita akan dapat yang baik. Saat kita ceritakan kejelekan, pasti kita juga akan tuai kejelekan. Apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Yang tidak dapat mengekang diri ini banyak sekali, khususnya di mulut ya. Keluarin kata-kata. Siapa kamu? Mati saya, setengah mati saya. Ini yang saya sering dengar, kata setengah mati. Coba deh imagine namanya setengah mati. Setengah mati itu orang sudah di tempat tidur, bernapas saja tidak bisa. Nah kalau bilang setengah mati, begitukah saudara menginginkan untuk jadi setengah mati? Jadi latih. Kenapa? Itu karena terbiasa. Kebiasaan kita. Mati saya. Setengah mati saya. Itu kebiasaan. Nah, saat kita tahu kebenaran, itu hidup dan mati dikuasai lidah kita. Kalau terus-menerus saya bilang mati saya, setengah mati saya, itu yang saya akan tuai. Jadi mulailah perkatakan yang baik. Saya sehat, saya baik, daripada setengah mati saya. Mulailah perkatakan yang baik-baik menggantikan kata-kata yang tidak baik. Tidak ada, karena kita tidak tahu kebenaran sebelumnya, tidak ada yang memberitahu, makanya kita lanjut terus kan. Tetapi saat kita sudah tahu kebenaran, jangan lanjut lagi. Itu perlu disettingkan goal kami di kelas pemuridan untuk menjauhkan diri dari kata-kata yang seperti itu. Contoh setengah mati, mati saya, atau bodoh saya, memang saya ini pelupa, memang saya ini gaptek, yang begitu-begitu kan. Saya gaptek memang. Keluar kata-kata yang mengutuki diri sendiri, bikinkan goal. Saya setiap kali mau keluar kata saya gaptek, saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa, mulai saya bikinkan goal. Kalau sebelumnya 5 kali sehari saya sebut, saya mulai kurangi, mungkin tinggal 3 kali. Berikut coba lagi sampai hilang dan diganti dengan kata-kata yang lain. Yang berikut, suka mengkhianat, tidak setia. Satu kali pergi kerja di tempat lain, mengkhianat, pergi cerita ke tempat lain, jelek yang di sana, berkhianat. Cuman dapat yang baik, baru nggak lihat yang baiknya orang. Berkhianat, itu orang yang tidak setia. Mengkhianat bukan cuma di bagian relasi ya, relasi pasangan, tetapi mengkhianat itu banyak hal. Mengkhianati persaudaraan, persahabatan. Kita baik-baik sama-sama, kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nggak suka sama kita. Kita nggak tahu apa sebabnya. Jangan kita yang berada di posisi itu ya. Kita belajar hari ini. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak berpikir panjang, yang penting tiba masa, tiba akal. Datang di pikiran, pikir seseorang yang jelek, langsung disembur-semburin. Daripada Roh Kudus, saya kok mikir jeleknya ini orang, ajar saya untuk melihat yang baik tentang orang ini, supaya saya nggak usah cerita ke orang lain tentang kejelekannya, tetapi Roh Kudus ajarin saya ingat yang baik tentang orang ini. Atau kalau saya nggak dapat, tutup aja mulut saya supaya saya nggak keluarkan. Saya bisa kekang mulut saya. Yang paling tidak bisa dikekang itu adalah mulut. Mulut itu yang paling membahayakan. Dan itu Yakobus 3 menulis panjang lebar. Kita akan tiba nanti di Yakobus pasal 3. Kita akan bahas di sana tentang lidah. Lidah itu seperti api yang kecil tapi bisa membakar seluruh hutan. Kecil sekali tetapi bisa menghancurkan. Karena itu kekanglah lidah, saudara. Kalau ada hal-hal yang tidak usah diperkatakan, tidak usah omong kosong keluar, tidak usah membual. Kancinglah mulut saudara, bibir saudara, bibir saya. Bagaimana caranya? Terus Roh Kudus tuntun saya supaya saat mau keluar kata-kata yang tidak membuat hidup, saya kancing, saya resleting. Seperti kalau kita tutup tas kita tarik resletingnya, tarik juga resleting untuk mulut. Ini cara untuk mengekang di sana. Yang berikut, yang tidak berpikir panjang, berlagak tahu ya, yang sok tahu semua, padahal tong kosong nyaring bunyinya. Banyak sekali yang seperti itu, tidak ada praktek tetapi teorinya banyak.
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Apa yang dia pikir itu saja yang dia lakukan daripada perintah-perintah Tuhan. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi kelihatannya rajin beribadah, setiap minggu di gereja, ikut pelayanan ke sana kemari, secara lahiriah menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, tidak percaya kuasa di balik ibadah yang dihidupi. Nah, kembali ibadah bukan cuma ke gereja, bukan cuma berkumpul baca firman, tetapi ibadah adalah saat kita cuci piring, saat kita bikin makanan untuk orang tua kita, saat kita bikin makanan untuk seisi rumah, cuci baju, nyetrika, itu juga adalah ibadah. Jauhilah mereka itu. Paulus bilang jauhi orang-orang seperti itu. Paulus ini sangat berusaha untuk menjaga. Kenapa dibilang jauhi? Karena kita sangat cepat tertular. Kita sangat cepat tertular kebiasaan orang. Kalau kita tinggal sama orang pengkotor, kalau kita nggak biasakan diri kita bersih, kita akan tinggal aja di dalam kotor begitu. Tetapi kalau kita tinggal sama orang yang suka bersih, kita akan cepat tertular. Orang yang pintar masak, kalau kita sama-sama, kita akan ketularan. Kalau kita perhatian di sana. Jadi ini maksudnya Paulus, jauhi mereka supaya nggak tertular. Nggak dapat yang efek-efek seperti yang di ayat 5 katakan, menjalankan ibadah tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Nah, ayat 6 ini yang tentang orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan yang lemah. Nah, jadi berhati-hati supaya tidak terjerat perempuan-perempuan yang lemah, khususnya yang janda-janda ya. Kemarin dulu, beberapa hari lalu kita sudah membahas tentang janda yang benar-benar janda. Nah, itu bisa sekali ada yang menjerat, tapi kalau janda pun tetapi dia kuat berdiri karena tahu kebenaran, tidak akan terjerat. Dan bukan cuma untuk janda, untuk semua orang, supaya kita tidak terjerat di dalam hal ini. Ya, jadi ada juga yang ayat 7 yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada orang yang mau terus belajar, ke sana kemari ikut Zoom, ke sana kemari ikut seminar, bikin semua, mau ada kemauan untuk belajar, tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kenapa? Karena sudah terlalu full dengan teori, belajar ke sana kemari tapi praktek tidak ada. Biar 1-2 pengajaran tapi kita praktekkan, itu akan mengubah hidup kita. Pelajaran itu tujuannya untuk apa? Mengubah hidup kita. Tetapi kalau rajin baca Alkitab, habis 10 kali Alkitab, ikut seminar 4 kali seminggu, tetapi hidupnya sama terus, masih pemarah terus, masih suka mengeluh terus, apa yang berubah? Kalau baca Alkitab 1 hari, 1 ayat dan mengubahkan hidup, justru itu yang lebih luar biasa. Kalau sudah lama tahu, ampuni 70 kali 7 kali, tetapi saat baca hari ini dan Roh Kudus bekerja, segera kerjakan, itu yang luar biasa. Daripada sudah 10 kali baca terus, ampuni 70 kali 7 kali, tetapi cuma di bibir, tidak dipraktekkan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, itu contoh dulu ya. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Iman kita diuji dengan masalah-masalah. Iman kita diuji dengan ujian-ujian kehidupan. Nah, apakah kita mau tetap berdiri teguh di saat iman kita diuji? Saya sudah pernah bagi tentang gelas tahan pecah atau tidak. Di sana kita akan lihat bagaimana itu gelas betul-betul tahan banting, anti pecah. Saat kita banting-banting itu gelas dilemparkan kuat-kuat, kalau betul-betul tidak pecah, maka itu namanya gelas anti pecah. Jadi seperti itu pun hidup kita, iman kita akan dibanting-bantingkan, dihancur-hancurkan. Kalau betul tahan banting, iman kita berdiri kuat di atas iman yang teguh. Kita lanjut ke iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ternyata iman itu bertumbuh di dalam penganiayaan, bukan di dalam enak-enaknya hidup. Tetapi saat kita teraniaya, iman kita bertumbuh di sana. Dan dalam pembacaan kitab suci ada 2 hal yang bisa membangun iman kita menurut Paulus kepada Timotius pengajarannya. Saat kita dianiaya dan saat kita membaca kitab suci.
Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi dia ingatkan kepada Timotius, Paulus yang mengingatkan kepada Timotius bahwa dia telah mengikuti ajarannya, sudah ya. Jadi bukan akan, telah mengikuti ajarannya. Cara hidup Paulus sudah dilihat oleh Timotius, pendirian Paulus dia sudah lihat keteguhan hatinya, imannya sudah dilihat, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya, semua dia lihat. Bukan cuma lihat dari jauh, bukan cuma teori doang, dia saksikan semua hidupnya Paulus. Kenapa? Karena mereka jalan sama-sama, trip bareng, misi bareng. Nah kadang kita lihat orang, baik sekali, beriman sekali dari jauh. Nanti sama-sama baru ketahuan, ternyata baru dikit-dikit aja udah panik, dikit-dikit aja udah ketakutan. Nah, padahal dari jauh, imannya tinggi, imannya kuat sekali. Jadi kita bisa kenal orang hanya saat kita sudah bersama-sama dengan orang itu, jalan bareng sama-sama, baru kita kenali betul-betul seperti itulah orangnya. Yang berikut, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi Timotius pun ikut menderita penganiayaan dan sengsara bersama-sama dengan Paulus. Dan dia sampaikan, kamu lihat tuh semua penganiayaan dan sengsara yang kuderita itu, Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi Paulus saksikan bahwa memang ada penganiayaan, memang ada sengsara, memang ada penderitaan, tetapi Tuhan lepaskan dari sana. Jadi jangan kita bilang, saya percaya Tuhan, saya udah rajin baca Alkitab, tidak akan ada penganiayaan dan sengsara dalam hidup saya. Ada. Tetapi janji Tuhan bahwa dia lepaskan kita, dia temani kita dan dia lepaskan kita. Kembalikan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tidak biarkan kita jalan sendiri menghadapinya, dia berikan jalan keluar, dia temanin kita. Nah ini yang Paulus sudah alami dan dia saksikan kepada Timotius. Hidup kita adalah kesaksian bagaimana kita jalani penderitaan-penderitaan kita bersama dengan Tuhan. Nah kalau kita jalani dengan usaha sendiri, apa yang kita mau saksikan? Cuma saksikan tentang kekuatan kita, power kita, semua usaha-usaha kita. Ada Tuhan semua di sana sehingga kita masih bisa berdiri hari ini. Coba deh lihat hidup kita. Saya sendiri, kalau saya lihat hidup saya tanpa Tuhan, pasti saya sudah roboh. Saya tidak tahu di mana saya berada hari ini. Yang berikut, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini perkataannya. Saat kita mau hidup benar-benar beribadah, hidup seturut dengan yang Tuhan Yesus ajarkan, kita akan menderita aniaya. Karena orang kan tidak senang, misalnya pergi aja harus pakai helm, di sini di Makassar tidak pakai seat belt, ada banyak kan, ya nggak usah, mau seperti ini saja, itu kan teraniaya ya, sepertinya diejek, nggak apa-apa deh, ini kan kita nggak di luar negeri, kita lagi di Indonesia. Padahal saat kita tahu kebenaran, kita mau taat kepada peraturan yang ada. Nah jadi akan ada aniaya-aniaya yang kita dapatkan saat kita mau benar-benar hidup beribadah, taat. Itulah yang dikatakan beribadah taat kepada perintah Tuhan. Nah ayat yang ke-13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi Paulus mengatakan sekalipun orang-orang saling menyesatkan di luar sana, penipu semakin menipu bertambah jahat, orang jahat tambah jahat, yang menyesatkan makin banyak menyesatkan, tetapi engkau Timotius anakku, kita hari ini yang dapat pesan dari Paulus ini, hendaklah kita tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima. Kebenaran yang kita terima bagaimana? Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan dengar orang bilang, iya sudah 10 kali saya ampuni, cukuplah juga kesabaran, saya masih manusia biasa.
pegang firman Tuhan. Saya bukan manusia biasa, karena ada Yesus di dalam saya manusia luar biasa. Saya yang bisa mengampuni 70 kali 7 kali, sehingga saat orang baru melukai kita 2-3 kali, itu akan gampang sekali kita lewati. Jadi hendaklah kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah kita terima, dan kita yakini, perlu kita yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kita. Ingat orang yang ngajarin. Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya Timotius tahu, mengingat orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Jangan setelah kita jadi pintar, jadi tahu banyak hal, kita lupa seperti kacang lupa akan kulitnya. Banyak yang terjadi ya. Setelah kita sukses, kita lupa siapa yang menolong kita di dalam perjalanan kita menjadi sukses. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi yang menuntun dia dari sejak kecil itu adalah kitab suci yang memberikan dia hikmat untuk mengenal mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar, yang menuntun dia kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim, yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kunci yang kita bisa dapat saat kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita pegang masing-masing kita atau yang ada di handphone kita, itu adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Itu memang bermanfaat untuk 4 poin ini. Supaya setiap kali kita baca firman, kita bertanya, Roh Kudus, apa yang kau mau ajarkan kepada saya? Roh Kudus, apa yang kesalahan apa yang engkau nyatakan, yang sudah saya lakukan? Dan selanjutnya setelah dinyatakan kesalahan itu, Roh Kudus tolong saya memperbaiki kelakuan saya. Dan selanjutnya tuntun saya, didik saya berjalan dalam kebenaran. Itulah fungsinya membaca tulisan yang diilhamkan oleh Elohim. Apa gunanya baca tulisan ini 5 pasal per hari, 10 pasal per hari, tetapi 4 poin ini kita tidak dapatkan. Biar cuma 1 pasal, cuman 5 ayat, tetapi saat kita dapat 4 intisari ini di sana, kita merenungkan bersama-sama, kita akan lihat bagaimana Tuhan ubahkan hidup kita. Tuhan akan menolong kita untuk berubah dari yang dulunya kasar, garang, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu hormat kepada orang tua. Banyak hal kita akan diubahkan saat kita mau mengambil 4 poin ini setiap kali kita membaca kitab suci. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagaimana supaya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik? Baca firman Tuhan, baca kitab suci, dan renungkan dengan 4 poin ini. 4 poin ini menjadi bahan perenungan setiap kali kita membaca firman Tuhan, supaya kita diperlengkapi dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk setiap perbuatan baik bagi kemuliaan Allah. Amin. Demikian pembacaan 2 Timotius 3 pada hari ini. Luar biasa pengajaran-pengajaran Paulus kepada Timotius, dan kita mendapat cipratan pengajaran itu hari ini. Kiranya setiap pengajaran ini tidak berlalu begitu saja, tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi benar-benar mengambil tempat di dalam tanah hati kita, bertumbuh subur. Dengan cara apa? Kita mengerti benar-benar dengan pertolongan Roh Kudus, dan kita praktekkan. 1-2 saja kita praktekkan. Tidak mencintai uang, tidak mencintai diri sendiri, tidak sombong, tidak membual. Semua itu ambillah mana yang Tuhan mau kerjakan hari ini untuk kita. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.